Halo Happy People, jumpa lagi dengan saya Ruben Saragi dalam channel Happy You. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya sahabat selalu mengikuti cerita happy berikutnya. Ada yang aneh sahabatku? Ya betul, rambut saya. Ya, ini namanya Corona Cut. Jadi saya beli clipper ya, saya cukur kanannya, saya cukur kirinya, atasnya udah 5 bulan belum dipotong-potong. Ya nggak usah khawatir sahabatku, yang penting kita happy. Sahabatku, tahukah dalam 2 dekade terakhir, atau tepatnya sejak tahun 2000, berkembang satu jabatan strategis baru di sebuah organisasi atau perusahaan yang namanya CHO. Mungkin selama ini untuk level BOD atau C-level, kita mengenal ada beberapa istilah ya. Salah satunya CEO, Chief Executive Officer, atau COO, Chief Operating Officer. Ada juga CMO, Chief Marketing Officer, atau CFO, Chief Financial Officer, dan satu lagi CHRO, Chief Human Resource Officer. Nah, belakangan muncul lagi satu yang level strategis sama dengan mereka yang disebut dengan CHO, Chief Happiness Officer. Main jobnya hanya satu sahabatku, memastikan all people di organisasi merasa happy. Namun belakangan jabatan tersebut tidak harus lagi struktural, dia bisa juga dilakukan secara fungsional. Sejarahnya pertama kali diawali oleh Google yang menunjuk Chad Mentang menjadi CHO pertama mereka, atau mungkin yang pertama di dunia. Dan hari ini udah ada sekitar 700-an perusahaan kelas dunia menunjuk ada satu CHO di dalam organisasinya. Perusahaan kita nggak perlu sampai menunjuk ada direktur kebahagiaan sahabatku, tapi yang terpenting adalah memastikan apakah kebahagiaan sudah menjadi fondasi, filosofi, atau nilai baru di dalam perusahaan kita. Untuk itulah hari-hari ini Happiness at Work sudah dipandang sebagai sebuah strategi bisnis. Sejak ada survei yang membuktikan bahwa orang happy jauh lebih produktif, jauh lebih tangguh, jauh lebih siap untuk diajak masuk dalam perubahan, jauh lebih kreatif, bahkan jauh lebih sehat. Ada banyak perusahaan menempatkan Happiness at Work menjadi strategi bisnisnya. Sebut saja Google, Microsoft, Facebook, McDonald's, IKEA, Zappos.com, Southwest Airlines, Lego, dan masih banyak lainnya. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak hanya harus fokus membuat karyawan produktif, tapi yang terlebih penting adalah membuat karyawan produktif dan bahagia. Makanya mereka punya prinsip, sebelum mereka membahagiakan pelanggan di luar sana, mereka harus terlebih dahulu membahagiakan pelanggan internal mereka. Siapa lagi kalau bukan karyawan? Kita bisa lihat dari slogannya Southwest Airlines, sahabatku. Happy people makes happy customer. Atau prinsip yang digunakan oleh Pret The Monger, ini adalah satu kafe jaringan terkenal di seluruh dunia berasal dari Inggris. Ketika mereka mencari karyawan-karyawan barunya, mereka menerapkan prinsip bahwa kami bukan mencari orang yang pintar membuat sandwich, lalu mendorongnya menjadi orang-orang yang bahagia. Yang kami cari adalah orang-orang yang bahagia dan mendorongnya pintar membuat sandwich. Bagaimana dengan kita hari ini sahabatku? Mungkin kita sudah mendorong karyawan kita untuk produktif. Tapi, apakah kita juga sudah mendorong karyawan kita menjadi produktif plus bahagia? Ikuti terus Happiness at Work di cerita happy berikutnya. Sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.